patung Garuda Wisnu. Ini adalah merupakan kebanggaan bangsa Indonesia karena di dalam kegiatan penggunaan ke depan, Garuda Wisnu Kencana ini adalah merupakan sesuatu yang bernilai adat istiadat dan budaya Bali dan bagian dari budaya Indonesia. Ya, berkaitan dengan G20 ini, sesungguhnya kami Garuda Wisnu Kencana sudah kedatangan beberapa menteri, seperti misalnya Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi, kemudian Menteri PUPR, dan Menteri Sekretaris Negara berkali-kali dalam rangka mempersiapkan GWK ini yang merupakan bagian dari G20. Jadi kami juga secara detail harus menjabarkan apa yang menjadi concerns dari beliau-beliau, dan kita tiap hari, tiap minggu, tiap bulan meneruskan bagaimana mengakomodasi keinginan-keinginan para menteri ini yang tergabung di dalam kegiatan G20 ini, sehingga memberikan kesiapan yang maksimal penyelenggaraan G20 yang akan berjalan nanti. Nanti parkir di Nusa Dua, di airport, di pelabuhan, semua di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2 melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20. Juga sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita, negara Indonesia, menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik. Itu semuanya harus kita tampilkan, mulai dari hulu, di industri baterai dan industri komponen lainnya, sampai di hilir pada penyiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SKPLU dan home charging. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat. Dan untuk mendukung KTT G20, saya senang melihat PLN telah menyiapkan 60 stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ultra fast charging, 200 kW, dan SPKLU ultra fast charging yang pertama di Indonesia, dan 150 titik fasilitas home charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi. Tadi sudah dilaporkan oleh Dirut PLN bahwa ultra fast charging ini memiliki berbagai keunggulan, pengisian dayanya sangat cepat, hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan, dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan. Saya ingin menegaskan kembali kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
ketergantungan kita pada BBM, pada energi fosil semakin tinggi, dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM kita tahu semuanya masih impor. Membebani defisit, membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak boleh kita biarkan, kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, SPKLU fast charging mobil listrik pagi hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dilanjutkan dengan prosesi simulasi charging kendaraan sebagai tanda peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum Ultra Fast Charging pertama. Mohon berkenan mendampingi Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Disilakan. Perhelatan G20 di Bali adalah suatu event yang sangat penting sekali, di mana Presiden Jokowi menjadi ketua G20 dan menjadi host dalam event yang penting ini. Nah, dalam proses G20 ini ada showcase, yaitu ada tantangan perubahan iklim. Bumi semakin memanas. Nah, untuk itu di sini ditunjukkan di mana ada transisi dari energi fosil ke energi yang bersih, energi baru terbarukan. Dari energi yang impor menjadi energi yang domestik. Untuk itu salah satunya adalah showcase penggunaan mobil listrik. Untuk itu PLN dalam hal ini mendukung dengan membangun SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, baik itu yang ultra fast charging maupun yang home charging, dan ini adalah pertanda showing komitmen PLN dalam mendukung G20 ini. Khusus untuk G20 di Bali ini ada 656 kendaraan listrik yang akan beroperasi selama perhelatan G20 ini. Nah, untuk itu kami mempersiapkan kami tengah membangun 21 SPKLU Ultra Fast Charging. Ditambah 60 akan segera dibangun, dan juga ada tambahan 150 home charging. Artinya apa? Kita memastikan bahwa seluruh kendaraan listrik yang akan digunakan pada saat G20 akan selalu bisa dilayani dengan charging yang mumpuni, yang tersedia dengan baik. Kami merasakan bahwa dalam transisi energi ini Presiden langsung hadir. Pertama yaitu beliau akan meresmikan 2 SPKLU Ultra Fast Charging yang pertama kali dibangun di Bali ini. Kemudian juga dalam transisi energi sudah dilontarkan bahwa PLN akan mengurangi emisi gas rumah kacanya di tahun 2060 yang tadinya business as usual tanpa adanya intervensi. Emisi gas rumah kaca akan meningkat menjadi 920 juta ton per tahun, akan diturunkan menjadi 0 ton per tahun. Nah, itulah bukti komitmen kepemimpinan dari Pak Jokowi dalam menghadapi perubahan iklim ini, dan itu kami laksanakan dengan efektif operasional di lapangan.